Ketika Hanli tiba di atas formasi mantra, dia mengangguk ke kultivator Song di bawah dan dengan tenang menghadapi pria berjubah hitam di seberangnya. Betapa anehnya, mengapa ki iblis dari tubuh mereka begitu panik? Mungkinkah mereka meminum pil sombong seperti pil pengembalian kematian? Hanli mempertahankan penampilan acuh tak acuh saat dia merenung. Pria berjubah hitam itu tampak biasa saja, tetapi matanya berkedip-kedip dengan cahaya hijau dingin saat dia menatap Hanli. Meskipun Hanli tidak bisa melihat wajahnya, itu tidak diragukan lagi seorang kultivator di puncak tahap awal jiwa baru lahir. Hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap jiwa baru lahir pertengahan. Hanli kemudian mengalihkan perhatiannya ke kultivator iblis berjubah hitam lainnya. Mereka tampak hampir sama dengan lawannya sendiri dan memiliki sedikit perbedaan di antara mereka. Hati Hanli diaduk dengan kewaspadaan. Pasti ada yang salah dengan pertarungan yang dipertaruhkan. Tidak ada satupun kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di antara lawan mereka. Tapi ini tidak akan menjadi masalah baginya. Selama lawannya menggunakan teknik jalan iblis, dia akan dapat menggunakan petir penakluk iblis untuk langsung memusnahkan mereka. Tak satu pun dari trik mereka akan berguna untuk melawannya. Dalam sekejap mata, Hanli memutuskan dirinya sendiri, dan niat membunuh melonjak melalui hatinya. Pada saat itu, kultivator berjubah hitam mengeluarkan kantong penyimpanan dari pinggangnya, dan tanpa emosi melirik Hanli. Hanli tersenyum, dan mengeluarkan kantong penyimpanan berisi bahan-bahan taruhan untuk pertandingan. Bahan-bahan di kantong penyimpanan adalah sesuatu yang telah dikumpulkan oleh 4 kekuatan dari selatan surgawi. Mereka sangat berharga dan bahkan membuat Hanli merasa tamak. Dengan lambaian tangannya, pria berjubah hitam itu melemparkan kantong penyimpanan ke arahnya. Hanli menyipitkan matanya dan melakukan hal yang sama, menukar kantong penyimpanan mereka. Kantong penyimpanan pria berjubah hitam itu tidak memiliki berbagai macam bahan, tetapi nilainya lebih besar daripada miliknya. Dari apa yang dia pelajari dari catatan kuno, tidak ada bahan yang tampak salah. Hanli mengangguk dan hanya meletakkan kantong penyimpanan di pinggangnya. Pria berjubah hitam itu melakukan hal yang sama. Ketika kultivator Song dan prajurit mantra melihat itu, mereka berdua mulai menggumamkan mantra dan membentuk segel tangan. Berbagai segel mantra menyerang formasi dan mulai mengaktifkannya. Hanli dan kultivator berjubah hitam bertindak cepat dan tubuh mereka kabur. Secara bersamaan muncul di depan formasi mantra di bawah. Ini menyebabkan keduanya saling melirik dengan sedikit terkejut. Pada saat itu, penghalang putih susu muncul di sekitar mereka dan mengisolasi mereka dari luar. Para kultivator lainnya dan pria berjubah hitam juga telah memasuki penghalang cahaya. Untuk sementara waktu, ada keheningan total di antara kedua pasukan. Mereka menahan nafas dengan cemas saat mereka menatap 20 siluet samar melalui penghalang cahaya. Setelah memasuki penghalang, Hanli tidak memperhatikan yang lain. Dia hanya menyaksikan kultivator berjubah hitam di seberangnya dan tetap diam. Namun, cahaya biru mulai berputar di sekelilingnya, dan pedang terbang mulai bergetar, seolah-olah mereka akan meluncurkan diri mereka sendiri. Tentu saja, senjata paling kejam yang dia miliki melawan kultivator iblis adalah massa cahaya keemasan syukuran kepalan tangan yang terkondensasi di dantiannya. Hanli memberi hormat kepada lawannya dengan tertawa kecil sebelum meluncurkan serangan yang menghancurkan bumi. Ketika pria berjubah hitam melihat penghalang cahaya muncul di sekitar mereka, dia menyatukan tangannya dalam gerakan mantra dan mulai mengucapkan mantra kuno dan tidak jelas. Ki iblis yang jahat meletus dari tubuhnya dan berubah menjadi tentakel hitam bertinta yang terus-menerus melambai. Mata Hanli menyipit saat dia menatap pria berjubah hitam itu. Namun, suara guntur samar terdengar dari ujung lengan bajunya bersama dengan kedipan cahaya keemasan. Hanli pernah membunuh seorang kultivator iblis dengan kultivasi yang sama dalam sekejap. Selama dia memanfaatkan celah ketika kultivator iblis menyerang, dia akan menghadapinya dengan mudah. Tetapi pada saat berikutnya, mata pria berjubah hitam itu bersinar merah dan raungan buas keluar dari mulutnya.
Segera setelah itu, ki iblis yang mengelilingi tubuhnya menghilang. Sebaliknya, itu meluas 2 kali lipat ukurannya dalam sekejap mata. Ih, Hadi berteriak kaget. Keheranannya bukan karena transformasi tiba-tiba lawannya, tetapi hilangnya ki iblis sepenuhnya. Aura aneh dan tidak stabil telah menggantikannya. Mata merah pria berjubah hitam itu mengungkapkan jejak kegilaan. Tubuhnya yang membengkak, kemudian menyusut menjadi seukuran kurcaci setinggi 3 kaki sebelum menembak kembali ke dinding penghalang dengan kabur. Dalam kagetnya, pikiran Hani mulai bergejolak. Dia merasakan rasa takut yang samar. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan 2 sambaran petir padat dari tangannya, membentuk jaring petir besar di udara untuk menangkap pria berjubah hitam itu. Segera setelah itu, dia menggoyangkan lengan bajunya, memanggil perisai biru kecil di depannya. Itu dengan cepat membesar dan menghalangi bagian depannya. Dia kemudian menampar kantong penyimpanannya dengan tangannya yang lain, memanggil manik pemecah batasan ke dalam genggamannya. Jika keadaan menjadi lebih buruk, dia akan segera menggunakan manik-manik itu dan melanggar batasannya. Karena dia tahu lawannya tidak baik, dia tidak akan tinggal diam dan melukai dirinya sendiri. Sama seperti pikiran Handi berkibar, pria berjubah hitam menjerit menyedihkan ketika jaring petir emas menyelimuti dirinya. Kemudian dengan ledakan besar, setiap inci tubuhnya berhamburan di udara sebagai bubur berdarah. Hani mendapati dirinya sangat takjub. Dia awalnya percaya lawannya telah melakukan beberapa teknik peledakan diri yang ganas. Namun seluruh dagingnya tersebar di seluruh penghalang cahaya. Ledakan itu sendiri tidak mengandung kekuatan sedikit pun. Selama kebingungan Hanli, dia menemukan sesuatu yang aneh. Daging lawannya tetap menempel pada penghalang cahaya, bukannya jatuh ke tanah. Saat Hanli menatap daging itu, dia melihat mereka mulai menggeliat. Dia tercengang oleh pemandangan itu. Dengan beberapa letupan, daging tetap tergagap menjadi kabut merah dan mulai menyebar di sekitar penghalang cahaya. Dalam sekejap mata, itu telah melukis sebagian besar penghalang cahaya merah dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Hani terperanjat, dan dia buru-buru melemparkan manik pemecah batasan di belakangnya. Dengan keras, cahaya hitam pecah segera setelah manik pemecah batasan menabrak penghalang. Segera setelah itu, bagian penghalang yang terkena memancarkan cahaya, menyebabkan seluruh penghalang bergetar. Hani sangat senang dengan pemandangan itu, dan dia buru-buru menjentikan jarinya, meluncurkan serangan cahaya biru berturut-turut ke area yang terkena dalam upaya untuk memecahkannya. Tetapi pada saat itu, cahaya merah menyala di depannya, menyelimuti bagian penghalang yang melemah dalam kabut. Hani merasa hatinya tenggelam, dan dia melihat sekeliling, menemukan bahwa seluruh penghalang cahaya telah berubah menjadi merah tua, dan bergolak dengan kabut merah di permukaannya. Tetesan darah sepertinya terbentuk entah dari mana, semakin memadatkan aroma busuk darah di udara. Tanpa berpikir lagi, dia membuka mulutnya dan menembakkan sambaran petir yang tebal dan padat ke dinding merah tua di depannya. Dalam semburan cahaya keemasan, kabut merah menyebar tetapi segera pulih kembali ke bentuk aslinya, seolah-olah tidak mengalami kerusakan apapun sejak awal. Dalam keterkejutannya, dia menghentikan rencananya untuk melepaskan pedang awan bambu dan memasang ekspresi muram. Pada saat yang sama, 9 pertarungan taruhan lainnya mengalami adegan yang sama. Musuh meledakkan diri dan penghalang berubah merah dengan darah. 10 kultivator surgawi selatan dalam pertempuran yang dipertaruhkan. Semuanya terperangkap oleh penghalang aneh yang tak bisa mereka hancurkan. 10 kultivator formasi inti surgawi selatan yang mengendalikan formasi mantra dari luar, tahu segalanya jauh dari baik. Mereka dengan waspada melirik prajurit mantra di seberang mereka saat mereka buru-buru membentuk mantra tangan untuk menghentikan formasi mantra. Yang mengejutkan mereka, para prajurit mantra segera terbang kembali ke pasukan mereka tanpa sepatah kata pun. Begitu mereka melihat penghalang berubah menjadi merah tua. 10 kultivator formasi inti tidak merasa lega sedikit pun. Sebaliknya mereka semua tahu bahwa masalah itu suram.
Tampaknya perubahan penghalang cahaya itu pasti dilakukan oleh Mulan. Mereka berhasil melarutkan penghalang formasi mantra seperti yang mereka harapkan. Anehnya, kabut merah muncul di tempatnya. Kabut mulai berputar dan mengembun menjadi lapisan merah tua yang tebal, membentuk penghalang lengkap di sekitarnya. Tampaknya terbuat dari darah beberapa ratus orang. Ketika Master Sunridge dan yang lainnya melihat penghalang darah muncul dan 10 kultivator di bawah tidak dapat menghentikannya, mereka berhasil tetap tenang ketika mereka tiba-tiba terbang ke bawah dalam garis-garis cahaya yang menyilaukan. Begitu Master Sunridge tiba di bawah, dia memeriksa penghalang itu dengan takjub dan dengan murung berkata, "Kembalilah, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani." Ketika para kultivator mendengar itu, mereka sangat lega dan buru-buru mundur. Sebelum kultivator Song pergi, dia melirik penghalang darah Hani dengan sedikit kekhawatiran. Di sisi lain, lelaki tua keriput dan prajurit mantra lainnya menjadi bersemangat saat melihat para kultivator jiwa baru lahir surgawi selatan terperangkap. Mereka juga tampak tenang ketika mereka menyaksikan 3 kultivator jiwa baru lahir terbang ke formasi mantra. Seolah-olah mereka tidak takut penghalang itu dirusak. Pria tua keriput itu berbalik dan tersenyum pada pria berjubah hitam yang berdiri di belakangnya. "Master Sekte Fang, ini sukses. Saya harap penghalang penangkapan darah ini sekuat yang Anda katakan, dan mampu menjebak 10 kultivator itu selama setengah hari. Dengan 10 kultivator jiwa baru lahir yang lebih sedikit, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Kami akan dapat memberikan pukulan yang menentukan melawan Selatan Surgawi selama waktu ini." Pria berjubah hitam itu melirik pria tua yang keriput itu dan dengan dingin tersenyum. "Jangan khawatir, penghalang penangkap darah ini adalah salah satu dari 6 teknik besar sekte saya. Tidak hanya setiap mayat darah dipelihara selama 100 tahun, tetapi kami secara khusus meminta mayat darah mengkonsumsi pil roh iblis. Saya juga secara pribadi mengendalikan mayat darah dengan seutas perasaan spiritual saya untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Dengan perawatan seperti itu, saya benar-benar yakin akan keberhasilannya. Bahkan jika para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir ingin menghilangkan penghalang, mereka tidak akan dapat mencapainya dalam waktu singkat tanpa mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan sihir. Apakah Anda akan memberi mereka kesempatan untuk melakukannya?" Seolah membuktikan kata-kata pria berjubah hitam itu, Master Sunridge telah tiba di depan penghalang darah dan menggeseknya dengan pedangki yang menyilaukan. Dengan serangkaian gema sengit, penghalang darah hanya bergetar sesaat sebelum berubah menjadi normal. Master Sunridge memasang ekspresi muram saat melihat ini. Ketika Wei Wuya dan Devil Concord melihat ini, mereka tidak repot-repot menyerang penghalang. Dengan pengalaman mereka dapat segera melihat betapa kuatnya penghalang darah itu. Penghalang darah itu sangat tahan lama dan ada keanehan lain tentangnya. Tetapi dari satu serangan itu, ketiganya dapat mengetahui bahwa penghalang ini semata-mata dimaksudkan untuk menjebak dan mengisolasi daripada untuk menyakiti musuh. Ketiganya saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka awalnya percaya bahwa pertempuran yang dipertaruhkan adalah kesempatan untuk melukai kekuatan Mulan. Mereka tidak menyangka bahwa musuh berencana untuk menjebak 10 dari mereka yang paling kuat sejak awal. Salah perhitungan ini telah membuat ketiga eksentrik lengah, menyebabkan sebagian besar persiapan mereka sia-sia. Wei Wuya menghela nafas dan pelan bertanya, "Kakaki, teknik jalan iblis macam apa itu? Apakah 6 sekte jalan iblis Anda memiliki teknik seperti itu?" Orang-orang itu meledakkan diri untuk memperangkap mereka, itu tak terduga. Devil Concord menjawab dengan cemberut, "Kami tidak memiliki teknik seperti itu. Ini pertama kalinya aku melihat teknik rahasia yang aneh. Sepertinya para kultivator kekaisaran Jin tidak bisa diremehkan." Dalam kejengkelan mereka tidak memiliki pikiran untuk menanyai musuh-musuh mereka. Ketukan genderang sudah terdengar dari pasukan prajurit mantra, dan divisi prajurit mantra mulai mengudara. Adapun prajurit mantra yang tersisa di tanah, mereka mulai melantunkan serangkaian mantra dan mengambil posisi untuk menyerang.
Tiga kultivator hebat tidak tergoyahkan oleh pemandangan ini. Formasi pasukan mereka sendiri mulai bergerak sebagai tanggapan. Berbagai cahaya warna mulai bersinar darinya. Master Sandrid dengan serius berkata, "Kita telah menderita kerugian yang cukup besar, tetapi beruntung bahwa mereka hanya terperangkap sementara daripada mati. Selama mereka bisa mengulur waktu, mereka akan memiliki kesempatan untuk muncul. Kita awalnya memiliki lebih banyak kultivator tingkat tinggi untuk memulai. Bahkan jika berkurang 10, kita tidak akan jauh lebih lemah." Devil Concord dan Wei Wuya tahu bahwa ini hanya kata-kata yang menghibur diri. Dengan masalah yang telah sampai pada titik ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan, meskipun ada kemarahan di hati mereka. Kita tidak perlu mengarahkan pertempuran saat itu terjadi. Kita hanya perlu berurusan dengan 3 orang sage surgawi Mulan. Kilatan tidak menyenangkan berkedip dari mata Devil Concord saat dia berbicara. Dia kemudian tidak memperhatikan 2 orang di sampingnya dan mengangkat kepalanya untuk berteriak pada pasukan prajurit mantra. "Aku sudah lama mendengar tentang 3 orang sage suci Mulan yang memiliki teknik roh mendalam yang tak terduga. Bolehkah saya meminta untuk mengalaminya dan mengundang Anda untuk bertarung?" Dengan menggunakan teknik rahasia, teriakan Devil Concord menyebabkan udara dalam jarak beberapa kilometer bergetar dan meninggalkan gema di belakangnya. Untuk sementara waktu, mantra yang diucapkan dari kedua pasukan terputus. Bahkan beberapa pendekar mantra di udara bergoyang. Mereka yang kultivasinya lebih lemah juga untuk sesaat jatuh dari langit. Dengan tantangan Devil Concord yang berdering di udara, lelaki tua keriput itu mengerutkan kening. Tetapi dia segera berbicara dengan nada tenang. "Kita akan bertarung dengan 3 kultivator besar surgawi selatan cepat atau lambat. Namun saya harus tetap di belakang untuk mengarahkan pertempuran dan tidak bisa bertarung. Saya harus menyusahkan Master Sekte Fang untuk menduduki salah satunya. Ini seharusnya membuktikan tugas yang mudah, mengingat Anda telah mengembangkan seni iblis kilat surga ke tahap puncaknya dan dapat mengambil ki sejati iblis cahaya surga ke dalam tubuh Anda. Karena aku sudah mencapai kesepakatan denganmu, aku akan mengambil tindakan. Saya juga ingin menguji kemampuan saya kepada kultivator jalan iblis teratas di selatan surgawi." Pria berjubah hitam itu berbicara dengan nada dingin. Dengan cahaya hijau bersinar dari matanya, ki hitam mulai perlahan naik dari tubuhnya, sebelum dia lepas landas ke arah Devil Concord. Adapun pria terpelajar bermarga Zong dan pria pendek bermarga Bu, mereka tanpa kata terbang mengejarnya dalam garis-garis cahaya perak dan merah. Ketika 3 kultivator besar surgawi selatan melihat ini, mereka buru-buru mengejar mereka. Keenam dari mereka kemudian menghilang ke awan tanpa jejak lebih lanjut. Tidak lama kemudian, warna langit di dekatnya mulai berubah warna. Itu berubah dari merah api menjadi gelap gulita. Dengan ledakan gemuruh bergema di langit. Kilatan cahaya sesekali akan berkedip dan menerangi awan. Saat 6 kultivator jiwa baru lahir tahap akhir mulai bertarung, pertempuran antara kultivator dan pasukan prajurit mantra di tanah dan langit terbuka. Namun, meskipun mereka saling mendekat dan berada dalam jangkauan, mereka tidak langsung saling menyerang. Sebaliknya, kedua pasukan meneriakkan berbagai mantra dan pertama-tama mengaktifkan berbagai formasi pertahanan di sekitar mereka. Perlahan-lahan meningkatkan penghalang cahaya besar di tengah 2 pasukan, menyelimuti kekuatan utama mereka. Jelas terlihat bahwa para kultivator telah selesai menyiapkan pertahanan mereka terlebih dahulu. Namun, itu tidak berarti bahwa teknik Taois elemental kultivator lebih unggul dari teknik roh prajurit mantra. Tampilan kecepatan ini hanya karena sebagian besar formasi mantra pertahanan dibuat dari alat formasi. Dengan inisiatif yang diambil, Long Han, komandan tentara selatan surgawi, dengan tegas memberi perintah untuk memulai serangan. Gelombang serangan pertama akan diluncurkan oleh lebih dari 10 harta karun jarak jauh yang langka. Gong besar yang Han dilihat sebelumnya adalah salah satunya. Pada saat itu, platform yang menopang gong sudah ditempatkan di bagian paling depan divisi tentara. Itu melayang dari tanah seolah-olah tidak berbobot dan berhenti sekitar 100 meter di udara dengan 8 pria berpakaian kuning besar berjaga di sekitarnya.
Adapun pria besar yang duduk di sampingnya, sekarang mereka berdiri di samping gong dengan palu besi setinggi 3 meter di tangannya. Matanya masih terpejam. Tidak jauh dari sana, ada dua pria yang sedang mengangkat spanduk segitiga setinggi 20 meter yang bersinar dengan cahaya hitam. Ada naga banjir yang hidup dan hidup disulam di atasnya. Lebih jauh, ada 9 wanita muda berpakaian merah yang memegang nampan ditutupi kain merah, yang sepertinya menyembunyikan sesuatu di bawahnya. Mereka diatur dalam formasi aneh saat mereka dengan lembut melayang di udara. Di antara mereka ada 3 pria berjubah bordir yang masing-masing membawa labu setengah tinggi badan mereka di punggung mereka. Mereka berjalan di depan pasukan mereka. Ketiga kelompok ini termasuk yang pertama mendengar perintah untuk menyerang. Pria besar yang berdiri di sebelah gong tembaga tiba-tiba membuka matanya. Aura cahaya kuning tiba-tiba memancar dari tubuhnya, dan dia mengayunkan palu besar di tengah gong sekuat yang dia bisa. Cahaya kemasan yang menyilaukan melotot sesaat sebelum menghilang. Dalam sekejap cahaya kemasan muncul, itu telah larut menjadi bintik cahaya bintang sebelum meluncurkan diri ke arah musuh. Tetapi begitu terbang sekitar 40 meter, bintik emas itu berubah menjadi awan kabut emas dengan serangkaian semburan. Pria besar itu memukul gong perunggu berulang kali, meluncurkan rentetan demi rentetan bintik emas dari gong. Kabut emas segera berubah menjadi gelombang saat bergegas menuju prajurit mantra. Spanduk hitam segitiga diguncang dengan liar oleh 2 kultivator di bawahnya, melepaskan naga banjir hitam entah dari mana. Kemudian dengan embusan angin kencang, badai angin hitam terbentuk, meniup batu dan pasir di sekitarnya, dan mencegah kultivator di dekatnya untuk menontonnya. Para wanita muda berpakaian merah secara bersamaan meletakkan tangan mereka di atas nampan besar yang mereka bawa, dan mengucapkan mantra yang menyenangkan. Dalam kilatan cahaya merah, 9 pelat tembaga merah cemerlang terbang keluar dari nampan, dan mulai berputar satu sama lain di udara. Itu semua adalah cermin merah api sepanjang 1 meter yang bersinar dengan cahaya roh. Burung api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari mereka. Tubuh dan mulut mereka semua terbakar api. Dengan serangkaian teriakan yang jelas, mereka menembak ke arah pasukan prajurit mantra seperti panah. 3 lelaki tua berjubah bordir berdiri dalam formasi segitiga sebelum mengeluarkan labu raksasa di punggung mereka. Begitu dibuka, ki putih sedingin es yang menusuk tulang langsung menyebar ke area di depannya, menutupinya dengan lapisan es. Embun beku dengan cepat menyebar ke arah prajurit mantra. Serangan dari harta karun yang luar biasa ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan para prajurit mantra yang berhasil meningkatkan penghalang formasi mantra mereka sendiri. Bahkan di bawah perintah lelaki tua yang keriput itu, satu-satunya pilihan mereka adalah bertahan. Detik berikutnya, kabut emas, angin hitam, dan burung api semuanya menyerang penghalang prajurit mantra dengan serangan mereka, menyebabkannya bergetar. Ketika Long Han melihat ini, dia segera memerintahkan serangan gelombang kedua sebelum gelombang serangan pertama selesai. Gelombang serangan skala besar ini dilakukan melalui penggunaan teknik rahasia dengan upaya bersama dari masing-masing sekte. Berbagai sinar cahaya berwarna dan api iblis yang meluap keluar dari pasukan kultivator, menyerang pasukan prajurit mantra segera setelah gelombang serangan pertama. Serangan-serangan ini menyerang sekali lagi tanpa henti merusak pertahanan-pertahanan para prajurit mantra. Pria tua keriput itu memasang ekspresi suram di wajahnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa teknik mantra akan diaktifkan dengan sangat lambat dan membuat pasukan prajurit mantra rentan. Di bawah serangan ganas seperti itu, prajurit mantranya ditekan tanpa kesempatan untuk mundur atau melancarkan serangan balik. Serangan skala besar yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tidak akan berani menerimanya tanpa perlindungan dari formasi mantra. Pria tua keriput itu menoleh ke wanita berjubah hitam di sisinya. "Nyonya Lu, sepertinya kami akan membutuhkanmu untuk menggunakan monster besarmu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa bertahan." Wanita itu tersenyum dan dengan sembrono berkata,
Karena Master Sekte kami telah meminjamkannya kepada Anda, jangan ragu untuk menggunakannya. Tidak perlu memberitahu saya secara pribadi. Pria tua keriput itu mengangguk dan segera memberi perintah. Serangkaian raungan meraung mengguncang langit, diikuti oleh kemunculan lebih dari 10 siluet besar. Mereka dengan paksa memblokir berbagai serangan agar tidak mengenai prajurit mantra. Binatang lapis baja raksasa ini segera bergegas ke arah pasukan kultivator segera setelah mereka muncul. Dengan penampilan mereka, para kultivator memisahkan serangan mereka dengan beberapa dari mereka menyerang binatang buas. Sementara yang lain tanpa henti menyerang pasukan prajurit mantra. Beberapa prajurit mantra tingkat tinggi dengan cepat terbang keluar pada saat itu, mengambil keuntungan dari serangan yang melemah. Saat mereka terbang, mereka melemparkan beberapa puluh manik-manik berwarna ke udara dan mulai menggumamkan mantra. Adegan yang tak terbayangkan terjadi di depan mereka. Beberapa manik-manik langsung masuk ke tanah dan menghilang dari pandangan, sementara beberapa lainnya menghilang di udara sambil terbungkus cahaya biru. Ada juga yang menghasilkan air jernih, berdenyut dengan cahaya menyilaukan dan mengeluarkan api yang mengamuk. Segera setelah itu, manik-manik ini berubah menjadi bentuk binatang iblis. Seperti ular sanca kuning sepanjang 30 meter, serigala api setinggi 20 meter, burung biru transparan, kura-kura iblis biru yang diselimuti kabut es, dan banyak lagi. Begitu binatang iblis ini muncul, mereka mengikuti binatang lapis baja yang besar dan menyerbu langsung ke arah tentara kultivator. Karena pertahanan bawaan dari monster besar bersama dengan armor dan mantra pertahanan, mereka dapat melanjutkan serangan mereka meskipun kondisi tubuh mereka babak belur. Adapun binatang aneh yang mengikuti mereka berada di ambang kehancuran. Meskipun mereka memiliki aura yang menakutkan, sebagian besar tubuh mereka tersebar setelah satu serangan, mengubahnya menjadi bintik cahaya roh. Dengan bentuknya yang hilang, manik-manik itu jatuh ke tanah, sama sekali tidak memiliki ki spiritual. Prajurit mantra tingkat tinggi tampaknya tidak mempermasalahkan hal ini sedikit pun. Mereka mengangkat tangan mereka sekali lagi, dan melemparkan setumpuk pelet lagi. Dengan mantra lain, binatang aneh itu hidup kembali, dan tanpa rasa takut menyerbu ke depan. Ketika ini terjadi, banyak kultivator tampak khawatir, dan menarik lebih banyak perhatian terhadap binatang buas ini, mengurangi jumlah serangan pada penghalang prajurit mantra. Ekspresi Longhan tenggelam. Dia buru-buru berpikir untuk memberi perintah, tetapi dia ragu-ragu. Dengan kesempatan yang sulit diperoleh ini, lelaki tua keriput itu memberi perintah untuk memulai serangan teknik mantra mereka. Dalam sekejap, cahaya roh berbagai warna bersinar. Saat mantra dilantunkan, bola api selebar 3 meter dan es seukuran pohon mulai terbentuk dari udara tipis. Formasi mantra teknik roh. Ketika Longhan melihat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengetahui bahwa dia tidak mampu menekan serangan mereka, dia buru-buru mengirim transmisi suara. Tiba-tiba, harta langka menghentikan serangan mereka, dan pemiliknya buru-buru mundur ke barisan pasukan mereka sebelum kembali ke penghalang. Pada saat yang sama, lebih dari 1000 kultivator terbang keluar dari penghalang, masing-masing memegang bendera formasi setinggi 1 meter. Mereka dengan cepat membentuk formasi mantra yang sangat besar dengan cepat. Bendera formasi kemudian dilempar ke udara, membentuk lapisan cahaya pelangi di atas pasukan kultivator, memberikan penghalang tambahan terhadap serangan Mulan. Pada saat itu, beberapa ratus bola api besar dan es jatuh, menyelimuti sekeliling mereka dalam gelombang api dan kabut es. Adapun binatang besar dan binatang iblis berongga, mereka sudah setengah jalan ke tentara kultivator. Hanya 8 monster terkuat yang tersisa, dan mayoritas gelombang kedua dari monster berongga telah dimusnahkan. Namun, binatang iblis benar-benar tak kenal takut di hadapan para kultivator yang besar, dan melanjutkan serangan sombong mereka.